pertemuan-pertemuan yang dilakukan atau kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan sifatnya ini bilateral ya, bukan multilateral begitu. Padahal kan ini kan di pertemuannya ASEAN. Itu mungkin jadi pertanyaannya juga kenapa akhirnya sendiri-sendiri begitu. Amerika Serikat dengan Korea Selatan, Amerika Serikat dengan Jepang. Padahal kan ini kan istilahnya berdasarkan semangat persatuan ASEAN, tambah lagi Timor Leste yang baru saja masuk. Saya dengar juga dari teman-teman jurnalis yang juga datang ke sana secara langsung juga melihat bahwa sebenarnya ini adalah bukti persatuan ASEAN. Tapi tiba-tiba Trump datang terus membuat kesepakatan sendiri-sendiri. Dan kesepakatannya juga ya masing-masing komoditasnya komoditas berharga semua. Mungkin Mbak Sefty tanggapannya seperti apa? Karena kan memang kalau di setiap konferensi tingkat tinggi memang pasti akan ada pertemuan antar negara kan. Jadi memang ini adalah bagian biasa dalam sebuah KTT gitu. Tapi memang mengapa menarik ketika Trump datang, masing-masing negara itu kan memang memiliki kepentingan ketika perang dagang terjadi, lalu Trump menerapkan tarif, mau tidak mau mereka harus bergaining dengan Trump kan. Satu-satunya cara yang paling efektif adalah bertemu langsung dengan Trump. Setidaknya menservis Trump, seperti apa yang terjadi, yang kita lihat gitu kan ya. Makanya akhirnya muncullah lebih banyak yang ditonjolkan adalah perjanjian masing-masing negara gitu. Tapi apakah negara-negara itu kalah? Kalau kita lihat dari klausul Malaysia, Malaysia itu kan kalau tidak salah 4 hari yang lalu itu keluar data dokumen bagaimana perjanjiannya dengan US. Itu memang ada sepertinya tekanan dari US ke Malaysia yang harus mengikuti maunya AS. Dan itu pun juga kalau kita bilang apakah Malaysia di situ menang, sulit juga dikatakan karena produk-produk yang 0% yang diberikan Trump itu tidak untuk semua produk. Jadi 0% pun kita nggak tahu produk yang mana gitu. Bahkan ada kritikan juga dari mantan menteri di Malaysia soal itu. Jadi memang agak gimana gitu ya. Nah kalau misalnya soal Jepang mungkin ya terlihat mengakomodir lah maunya US. Tapi kalau di Korea, sebenarnya Korea itu dia mampu kok bernegosiasi dengan Trump dengan menolak dibukanya keran impor daging dan juga kalau tidak salah kedelai ya dari US. Jadi sebenarnya kalau mampu negara-negara itu tetap mampu kok untuk kalau punya strategi yang bagus ya tetap mampu untuk melawan tidak menuruti maunya US semuanya gitu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan kan di acara ASEAN kemarin ini betapa Trump gimmicknya banyak banget lah istilah gitu, ada tari-tarian, ada apa segala macam. Apakah bisa dikatakan bahwa sebenarnya strategi Trump dalam menerapkan perang dagang sudah dia menangkan, istilahnya apa yang dia inginkan, objektifnya Trump ini sudah tercapai? Kalau misalnya dalam perdagangan ya kita melihat memang banyak negara akhirnya mengalah. Dan jadi di bawah kontrol. Ya. Di bawah kontrol US. Tapi kan memang kan itu sesuai dengan tagnya Trump, Make America Great Again kan ya. Jadi memang tujuannya adalah membuat Amerika membuat Amerika berjaya kembali di dunia global. Luar berkuasa. Iya, karena kan seperti manufaktur kan US kan manufakturnya juga kan sebenarnya sedikit tertinggal ya. Jadi akhirnya kan dia coba otak-atik kembali gitu. Tapi memang ya kita lihat aja sih. Memang tapi kalau harus kita akui kalau di sektor perdagangan ya 1-0 lah buat Trump. Oke, ini menarik ya 1-0 nih buat Trump. Kita sekarang balik lagi ke komoditas logam tanah jarang yang nampaknya juga dijadikan senjata utama baik antara China dengan Amerika Serikat dan juga dari Amerika Serikat ke negara-negara Asia lainnya begitu ya. Mungkin boleh dieksplorasi atau dielaborasi lagi Mas Tama sebenarnya dari logam tanah jarang ini kesepakatan yang akhirnya dibuat oleh Trump meskipun memang saya juga melihat saya belum baca dokumennya secara full tapi banyak hal-hal yang tidak dibahas begitu secara teknis jadi masih menunggu juga kan gitu tapi mungkin kalau dari redaksi penemuannya apakah yang dimaksud logam tanah jarang yang diinginkan oleh Trump ini adalah bentuknya bahan mentah atau seperti apa nanti akan saya follow up sebenarnya pertanyaannya adalah Indonesia kan juga memiliki logam tanah jarang yang sangat berlimpah. Kalau akhirnya kita juga kena nego nih sama Trump, apakah kita akan rela istilahnya melepas logam tanah jarang kita dengan kondisi yang mentah? Ini kan berlawanan dengan semangat hilirisasi pemerintah. Silakan. Mana hilirisasinya? Jadi sebenarnya kalau logam tanah jarang itu kan bukan satu kita menambang terus kemudian mendapatkan logam tanah jarang. Cuma logam tanah jarang itu kan berasal dari mineral-mineral ikutan. Kayak misalkan timah. Timah tuh ada kandungannya tuh.
Nanti di bawahnya setelah dia melalui proses hilirisasi, kemudian ada pembuangannya. Nah, di pembuangannya itulah yang mengandung logam tanah jarang. Kemudian juga ada di koper, misalkan di emas, di tilingnya juga mengandung logam tanah jarang. Nah, kemungkinan itu yang disebut sama ekspor mineral mentahnya mungkin dari situ. Nah, kalau berkaitan sama Indonesia, apakah Indonesia memiliki cadangan yang berlimpah soal logam tanah jarang? Kalau di redaksi sih melihatnya mengutip datanya Badan Geologi Kementerian SDM, kalau cadangan di Indonesia tuh cukup lumayan banyak. Ya. Ada di beberapa daerah seperti di Bangka yang ada di timah, kemudian di Papua yang ada di emas, kayak gitu-gitu. Jumlahnya bisa mencapai 300 ribuan ton. Oke. Berarti kalau akhirnya Indonesia kena rayu sama Donald Trump, apakah kalau menurut redaksi kita akan mengikhlaskan logam tanah jarang kita dalam bentuk mentah yang berseberangan dengan semangat hilirisasi atau seperti apa, Mas Tama? Ya, sejauh ini sih memang aturan logam tanah jarang kan belum ada ya. Jadi memang prosesnya masih terlalu jauh tuh. Kita harus bikin aturannya dulu, siapa yang produksi dulu, kemudian baru tahapan selanjutnya kan hilirisasi. Nah, kalaupun memang pemerintah mau memantapkan ini dikip untuk Indonesia, ya harusnya pihak Amerika Serikat aja yang investasi ke sini. Harapan idealnya sih demikian ya, tapi kalau kita lihat karakternya Trump sih agak pesimis. Oke, kita lanjutkan berkaitan dengan yang lebih luas, yaitu antara pertemuan Presiden Donald Trump dan juga Presiden Xi Jinping ya. Yang saya akan tanyakan ke Mbak Sefty. Salah satu yang di-highlight adalah mereka bekerja sama untuk menyelesaikan perang antara Rusia dengan Ukraina. Jadi dari pernyataan ini apa sebenarnya yang bisa kita ambil? Apakah memang ini sinyal bahwa antara Amerika Serikat dengan China akan dalam tanda kutip menekan Rusia tanpa justru melibatkan Eropa? Kalau dari perspektif geopolitiknya seperti apa? Sebenarnya ini menarik ya. Kan pertemuan itu hanya 1 jam 40 menit. Sebenarnya kita berharap ada 7 hal yang dibahas, termasuklah ada Taiwan, ada TikTok, ada chip di sana. Selain masalah nuklir juga, selain masalah logam tanah jarang dan juga Rusia Ukraina. Tapi memang sepertinya yang sempat dibahas sama kedua pemimpin ini cuma 2 sepertinya. Karena cuma logam tanah jarang yang akhirnya bargainnya sama kedelainya US dan pemangkasan tarif 10% dari 57% jadi 47%. Lalu yang kedua adalah Rusia Ukraina. Tapi pun Rusia Ukraina juga belum selesai. Rusia Ukraina ini cuma ngebahas soal, oh iya menurut Trump ya waktu dia ngomong di Air Force One, penting bagi kedua negara untuk bla 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 gitu, untuk menjaga, untuk perdamaian kedua negara gini-gini. Tapi dia tidak menyebutkan, oh untuk membiayai perang itu kan Rusia butuh dana. Dananya dari mana? Dari minyak Rusia. Karena itu Cina yang sebagai pembeli utama minyak Rusia ini harus seperti apa, itu kan tidak dibahas. Jadi kayaknya tuh pembicaraan soal Rusia Ukraina ini juga ngantung sebenarnya, gantung banget gitu ya. Jadi kalau kita mau emang gantung karena keterbatasan waktu atau memang ini adalah gaya diplomasi masing-masing sepertinya pemimpin? Saya rasa sih nanti akan berlanjut ya. Tidak mungkin sesuatu itu selesai dengan sendirinya tanpa ada udang di balik bakwan ya. Biasanya kan begitu kan ya kalau Trump ya. Trump, betul. Ya, mungkin nanti akan ada deal-deal khusus yang dibuat dengan China atau dengan Rusia mungkin ya untuk menyelesaikan persoalan perang Rusia Ukraina mungkin ya. Tapi ya kita lihat aja sih. Soalnya benar-benar sumir sih kalau Rusia Ukraina, dibahasnya juga hanya secuil. China juga belum memberikan klarifikasi yang signifikan sih. Jadi memang agak sulit sih untuk menerka sepertinya apa nanti mau ke depannya mereka lakukan. Oke, kita sudah bahas berkaitan dengan logam tanah jarang yang dalam tanda kutip bukan secara harafiah adalah senjata untuk perang, tapi akhirnya dijadikan komoditas untuk berperang. Sekarang kita masuk ke senjata benerannya, yaitu nuklir. Ya kan, yang beberapa waktu terakhir ada beberapa negara yang akhirnya melakukan dalam tanda kutip bisa dikatakan perlombaan uji senjata nuklir baru. Mungkin ke Mbak Sefty dulu ya, kira-kira melihat kondisi seperti ini sebenarnya apa sih artinya? Karena kan akhirnya di momen yang sama ini Trump lagi main ke Asia, terus ada salah satu negara yang mengatakan bahwa dia sukses
meluncurkan nuklir baru yang dengan range sekian begitu, dan yang lain juga nampaknya juga cukup Ya reaktif. memang kan kalau tidak salah kan itu muncul sebelum sebelum pertemuan antara Xi Jinping dengan Trump sih. Jadi beberapa pengamat menilai itu sepertinya adalah cara Trump untuk menekan Xi Jinping sebenarnya. Kalau misalnya gagah-gagahan aja gitu loh. Iya. Kalau misalnya lo nggak nurutin maunya gue, nanti gue bakal ngapain nih? Gue bakal ikutin nih cara kalian main nih. Rusia punya nuklir, Itu Cina punya banyak nuklir. intrik ya. Saya juga bisa. Kan kemarin Pentagon baru dirubah jadi Departemen Perang kan gitu kan ya. Jadi sih sebenarnya Trump itu kalau untuk berperang beneran kayaknya sih agak jauh ya. Ya, Cuma kan pemerintahnya aja biasanya lagi tutup. mau dari mana uangnya gitu kan ya. Banyak yang dipangkas-pangkasin kan Tentaranya aja ya. lagi nggak digaji. Itu lagi nggak digaji, makanya susah kan ya. Jadi memang kayaknya timah panasan aja sih. Gitu sih. Cuma yang menarik sih presiden kita kan lagi di APEC nih sekarang Ya. nih. Ya, kita sih berharap di KTT APEC ada pertemuan dengan Korea Selatan untuk Indonesia Korea CEPA. Siapa tahu kan bisa ada kejelasan dan bisa membuat kita lebih diversifikasi lah perdagangan kita jadi lebih banyak kemana-mana. Jadi nggak cuma bergantung sama satu negara atau negara yang kuat seperti US atau China. Oke, pertanyaan terakhir, tapi tetap ke Mbak Sefty ya, karena kan Mas Ahmad tadi udah lumayan panjang ngomongin soal LTJ begitu. Mbak Sefty kalau dari redaksi melihat betapa panasnya, betapa menariknya kondisi geopolitik kita pada saat ini, betapa banyaknya komoditas yang akhirnya digunakan untuk menjadi senjata untuk baik berpihak atau melawan satu sama lain. Kira-kira positioning Indonesia yang tepat dan bijaksana harus di mana, Mbak? Tetap dong. Non-blok. Non-blok, bebas aktif. Itu udah yang paling benar. Jadi kita tidak terjebak di satu sisi, tidak terjebak satu geng sendiri gitu. Itu udah paling benar sih. Keep going berarti ya. Ya, Apa Prabowo yang bisa ke sudah sana, dilakukan. Presiden Prabowo bisa ke sini, bisa datang ke US, bisa datang ke Cina, bisa datang ke Korea Utara, bisa datang ke mana-mana kan ya. Oke, untuk mendapatkan sebenarnya Pasar baru. Pasar baru, utama ya tetap balik Atau lagi menarik ekonomi. investor baru gitu Yes, kan betul. ya. Kita nggak usah ikut-ikutan lah ya, Iya, harusnya kalau betul. yang lain-lain intrik-intrik yang penting ekonominya dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.